Selamat pagi Bapak Ibu dosen pembimbing. Secara khusus Pak Dodi selaku dosen pembimbing kelompok Tegal 1 dan Tegal 2, dan Pak Rendi sebagai dosen penguji hari ini, serta Pak Afif selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami selama 1 semester. Jadi kita langsung saja. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama, Alvaris, yang kedua, Immanuel, yang ketiga, Raisa, yang keempat, Gina, yang kelima, Fitri, dan yang keenam, saya itu Ronan. Next. Kita melihat gambaran umum wilayah dari Kabupaten Tegal. Next. Di sebelah barat laut Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan pesisir Laut Jawa dengan luas sebesar 876,10 km persegi dengan ibu kota yaitu Kecamatan Selawi. Untuk batas wilayahnya sendiri, batas utara yaitu dengan Laut Jawa dan Kota Tegal, batas timur yaitu dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga, batas selatan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan batas barat yaitu dengan Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Next. Ini adalah gambaran konstelasi dari Kabupaten Tegal. Yang di atas yang berwarna merah adalah Kota Semarang, yang bagian tengah adalah Surakarta, dan yang berwarna biru yang di bawah adalah Kota Jogja. Next. Kita masuk pada kondisi kependudukan, yaitu untuk jumlah penduduk dalam 5 tahun terakhir, yaitu terjadi peningkatan jumlah penduduk secara signifikan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Dan untuk dari tahun 2019 ke tahun 2020, belum ada penambahan jumlah penduduk secara signifikan. Dan untuk proyeksi penduduk untuk kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, pada tahun 2040 nanti akan total jumlahnya sebanyak 1.521.878 jiwa yang didominasi dari kawasan perdesaan. Next. Selanjutnya adalah indeks pembangunan manusia. IPM di Kabupaten Tegal ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tidak hanya IPM-nya, namun juga indikator penyusun dari IPM-nya sendiri juga mengalami peningkatan. Dan apabila dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Karesidenan Pekalongan, pada tahun 2018, IPM Kabupaten Tegal sebesar 67,33%, yang menduduki peringkat ketiga terendah dari kabupaten atau kota Karesidenan Pekalongan. IPM terendah adalah Kabupaten Pemalang dengan angka sebesar 65,67, dan IPM tertinggi adalah Kota Tegal dengan angka 74,44. Lanjut. Selanjutnya adalah kondisi ketenaga kerjaan. Untuk TPAK dan TPT di Kabupaten Tegal didominasi oleh TPAK dengan angka 66,24%, dan TPT sebesar 8,21%. Dan untuk lapangan pekerja utama yang ada di Kabupaten Tegal didominasi oleh sektor perdagangan, dan yang kedua dari sektor industri. Next. Berikutnya adalah kondisi ekonomi Kabupaten Tegal. Dilihat dalam grafik laju pertumbuhan bahwa perekonomian Kabupaten Tegal dalam grafik terlihat fluktuatif dengan mengalami perbedaan setiap tahunnya. Kemudian dalam tabel, yakni di Kabupaten Tegal terdapat 6 sektor basis hasil analisis LQ dengan metode SLQ dengan memperbandingkan PDRB Kabupaten Tegal dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya. Lanjut. Untuk sarana perniagaan di Kabupaten Tegal terdapat 57 sarana, kemudian sarana sanitasi mayoritas merupakan
sarana sanitasi berjenis leher angsa. Untuk sarana listrik di Kabupaten Tegal setiap tahunnya mengalami peningkatan baik daya terpasang maupun jumlah pelanggan. Lanjut. Untuk sarana kesehatan di Kabupaten Tegal berdasarkan hasil analisis dengan SNI, dapat dikatakan mencukupi untuk melayani Kabupaten Tegal. Kemudian dalam prasarana jalan, 62,42% jalan di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dikategorikan baik. Lanjut. Untuk prasarana air bersih, dapat dilihat bahwa mayoritas pelanggan PDAM Kabupaten Tegal, yakni penduduk pada kawasan perkotaan yang mendominasi penggunaan PDAM. Kemudian dari prasarana persampahan berdasarkan hasil analisis, dapat dikatakan bahwa prasarana persampahan belum memadai untuk melayani skala Kabupaten Tegal. Lanjut. Sarana transportasi di Kabupaten Tegal terdapat 3 terminal dengan tipe C, kemudian ada angkutan antar kota, terdapat 6 stasiun, kemudian dilengkapi dengan jalur kereta api. Untuk prasarana drainase dapat terlihat seperti pada peta dalam layar. Lanjut. Untuk sarana pendidikan di Kabupaten Tegal, dari hasil analisis berdasarkan SNI, Kabupaten Tegal masih kekurangan fasilitas pendidikan dan belum mencukupi untuk melayani skala kabupaten. Lanjut. Prasarana telekomunikasi, yakni jumlah kantor pos di Kabupaten Tegal, setiap kecamatan terdapat 1 kantor pos. Kemudian untuk sarana pariwisata, di Kabupaten Tegal terdapat 37 objek wisata dengan kunjungan wisata per orang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh Dwi Fitri Ananda. Selanjutnya, bagian struktur ruang. Lanjut. Bagian identifikasi struktur ruang dilakukan terhadap 3 komponen utama pembentuknya, yaitu agregasi permukiman perkotaan, agregasi fasilitas, dan jaringan penghubung. Lanjut. Untuk agregasi permukiman perkotaan, pertama dilakukan overlay terhadap guna lahan permukiman yang berada pada kawasan perkotaan. Kemudian kecenderungan pemusatannya dilakukan analisis tetangga terdekat, kemudian didapatkan 17 simpul permukiman perkotaan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, agregasi fasilitas dilakukan dengan 2 metode, yaitu skalogram yang lebih menekankan pada kelengkapan jenis fasilitas dan metode sentralitas Marshall yang lebih menekankan pada distribusi dan kontribusi pelayanan. Kemudian masing-masing diklasifikasikan melalui orde. Selanjutnya, berikut ini adalah peta agregasi fasilitas. Lanjut. Selanjutnya, jaringan penghubung ini didapatkan dari overlay hierarki jaringan jalan dan simpul permukiman perkotaan yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, ini merupakan indikator kapasitas pelayanan simpul. Kemudian diklasifikasikan lagi menjadi skala pelayanan PKL, PPK, dan PPL seperti gambar di layar. Selanjutnya, dari skala pelayanan yang telah ditentukan dari identifikasi disandingkan dengan klasifikasi oleh RT RW. Ternyata masih terdapat 4 simpul yang tidak sesuai pelayanannya atau masih lebih rendah, dan terdapat 1 kecamatan yang belum teridentifikasi simpulnya. Selanjutnya yaitu evaluasi struktur ruang. Evaluasi struktur ruang dilakukan dengan melihat 4 aspek, yaitu aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, dan interaksi. Next. Evaluasi aksesibilitas dilakukan dengan melihat sebaran fasilitas dan dilihat skala layanannya. Kemudian didapatkan radius pelayanan dan permukiman. Dari evaluasi aksesibilitas ditemukan bahwa fasilitas masih terpusat di beberapa titik dan titik-titik aglomerasi fasilitas memiliki hierarki yang lebih tinggi. Next. Untuk evaluasi mobilitas dilakukan dengan rumus DI. Dari hasil perhitungan, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa simpul yang tingkat mobilitasnya masih kurang efisien atau tidak efisien.
Simpul yang memiliki tingkat mobilitas paling efisien adalah simpul Warureja Suradadi, sedangkan simpul yang memiliki tingkat mobilitas paling tidak efisien adalah Pagerbaran Dukuhwaru. Next. Evaluasi konektivitas dilakukan melalui perhitungan indeks alfa, indeks beta, dan indeks gamma. Berdasarkan perhitungan, indeks alfa Kabupaten Tegal adalah 0,26, yang berarti masih banyak simpul yang belum terhubung secara optimal. Kemudian dari perhitungan indeks beta, Kabupaten Tegal memiliki indeks beta sebesar 1,24, di mana angka tersebut sudah melebihi nilai 1, yang berarti bahwa konektivitas antar simpul sudah baik. Yang terakhir yaitu berdasarkan indeks gamma, perhitungan indeks gamma menunjukkan Kabupaten Tegal masih memiliki beberapa simpul yang belum terhubung. Next. Yang terakhir yaitu dari aspek interaksi. Dari analisis evaluasi interaksi didapatkan bahwa terdapat 3 simpul yang memiliki interaksi yang kuat, yaitu simpul Talang Adiwerna, simpul Kramat Dukuturi, dan simpul Tarup Adiwerna. Ketiga simpul tersebut terletak di dekat Kecamatan Slawi yang merupakan ibu kota dan pusat kegiatan di Kabupaten Tegal. Selanjutnya akan dijelaskan analisis dan evaluasi pola ruang. Analisis dan evaluasi pola ruang dimulai dengan mengidentifikasi tutupan lahan. Next. Identifikasi ini dilakukan untuk melihat klasifikasi lahan berdasarkan bentuk fisiknya yang terbagi menjadi 8, yaitu hutan, kebun, lahan kering, makam, permukiman, sawah, tambak, dan tubuh air sebagaimana ditunjukkan dalam tabel. Next. Kemudian dilakukan identifikasi guna lahan yang ditentukan dengan klasifikasi tutupan lahan tadi berdasarkan jenis kegiatan yang ada di dalamnya. Dari hasil klasifikasi didapatkan 19 jenis guna lahan di Kabupaten Tegal yang secara detail dijelaskan melalui tabel di slide berikut. Next. Menurut RT RW Kabupaten Tegal, pola ruang di Kabupaten Tegal dibagi menjadi kawasan lindung yang meliputi sungai dan pantai, serta kawasan budidaya yang meliputi hutan, sawah, hortikultura, tambak, tambang, industri, pariwisata, permukiman, kesehatan, komersil dan jasa, pendidikan, perkantoran, perkebunan, peternakan, hankam, TPA, tegalan, dan transportasi. Next. Selanjutnya, analisis kesesuaian lahan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu lahan lebih sesuai digunakan sebagai kawasan budidaya, kawasan penyangga, atau kawasan lindung. Kriteria analisis kesesuaian lahan adalah lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Untuk metode yang kami gunakan adalah pertama scoring, sebagaimana ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian. Kemudian klasifikasi scoring, di mana skor kurang dari 124 adalah kawasan budidaya, skor 125 sampai 174 kawasan penyangga, dan skor lebih dari 174 adalah kawasan lindung. Sehingga didapatkan luasan kawasan budidaya sebesar 75.000 hektar, kawasan penyangga sebesar 20.000 hektar, dan kawasan lindung sebesar 2.727 hektar. Next. Selanjutnya, analisis sensitivitas lahan yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang memiliki sensitivitas tinggi, sedang maupun rendah yang berpengaruh pada apakah daerah tersebut baik digunakan untuk pembangunan atau tidak. Metode yang dilakukan pertama adalah identifikasi indikator, kemudian pembuatan indikator yang mengacu pada Jurnal SO tahun 2017, lalu melakukan weighted overlay. Next. Selanjutnya adalah analisis developability yang digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang dapat dikembangkan atau tidak berdasarkan analisis sensitivity. Jika daerah tersebut merupakan daerah yang tidak sensitif, artinya daerah tersebut cocok untuk dikembangkan, begitu pula sebaliknya. Seperti yang ditunjukkan pada peta, daerah yang berwarna merah adalah daerah yang tidak dapat dikembangkan, yang berwarna hijau dapat dikembangkan, dan berwarna kuning sangat dapat dikembangkan. Selanjutnya evaluasi akan dijelaskan oleh Gina. Setelah melakukan identifikasi, maka kami melakukan evaluasi terhadap pola ruang existing dengan cara membandingkan kondisi lahan dan tingkat pengembangannya saat ini sesuai dengan SK Mentan. Hasilnya 87% merupakan pola ruangnya sesuai, sedangkan 13% sisanya belum sesuai. Kemudian kami juga melakukan evaluasi terhadap pola ruang rencana terhadap tingkat kecocokan untuk pembangunan. Hasilnya 82% sesuai dan 18%-nya tidak sesuai. Selanjutnya kami juga membandingkan antar dokumen perencanaan. Dokumen yang pertama yaitu rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dapat disimpulkan bahwa visi misi antara RPJPD dan RPJMD ini keduanya
sejalan dan saling berkaitan. Kemudian untuk RPJMD dan RT/RW, pada RPJMD terdapat 5 misi, di mana pada masing-masing misi ini memiliki sejumlah strategi. Kemudian strategi pada RPJMD dibandingkan dengan RT/RW, dan hasilnya itu relevan. Di sini kami menampilkan beberapa strategi yang cocok antara RPJMD dan RT/RW. Contohnya yaitu pengembangan industri di area utara dan selatan, serta program One Village, One Product. Selanjutnya adalah pohon masalah dan potensi yang telah kami rumuskan. Next. Yang pertama adalah pohon masalah. Untuk masalah utama yang kami ambil di Kabupaten Tegal ini adalah kesenjangan wilayah. Yang pertama, kesenjangan wilayah ini disebabkan karena kegiatan perekonomian yang tidak merata. Yang kedua, infrastruktur kurang memadai. Dan yang ketiga, perbedaan kerentanan ekonomi antar wilayah. Ketiga faktor ini yang menyebabkan kesenjangan wilayah dan yang berdampak pada pengangguran, alih fungsi lahan pertanian, dan kepadatan penduduk tidak merata. Next. Dan yang kedua adalah pohon potensi. Potensi utama yang kami ambil adalah letak Kabupaten Tegal strategis. Dilihat dari 3 faktor utama. Yang pertama yaitu aksesibilitas, karena sudah ada jalan tol Pejagan, Pemalang, dan juga jalan Pantura. Yang kedua yaitu industri pengolahan, yang mana sebagaimana kita tahu citra Kabupaten Tegal sebagai Jepangnya Indonesia. Dan yang ketiga itu kondisi geografis, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ketiga faktor utama ini yang membuat potensi yaitu letak Kabupaten Tegal strategis, dan akan berdampak pada munculnya investasi, yaitu dengan yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga banyaknya lapangan pekerjaan, dan muncul pusat pertumbuhan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Selanjutnya yaitu arah pengembangan dari berdasarkan analisis dan evaluasi struktur ruang. Next. Berdasarkan analisis dan evaluasi struktur ruang, kami merekomendasikan arah pembangunan untuk menambah sebaran fasilitas dalam sipil perkotaan untuk beberapa kecamatan agar skalanya meningkat menjadi PKL dan PKLP sesuai RT/RW. Kemudian dari analisis dan evaluasi pola ruang, kami merekomendasikan pembentukan kawasan peruntukan industri di Kecamatan Keramat, Suradadi, dan Warureja. Selanjutnya kita masuk ke isu strategis individu. Untuk isu strategis pertama yang saya angkat adalah ancaman bencana kekeringan terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Tegal, di mana hal ini dilatar belakangi dengan tingginya tingkat rawan bencana kekeringan yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor geologis dan iklim seperti kelerengan, yaitu curamnya lahan area selatan Kabupaten Tegal sebesar 40% menyebabkan kadar air tanah kurang. Kemudian jenis tanah di mana terdapat beberapa kompleks tanah regosol kelabu, litosol, dan latosol yang merupakan jenis tanah penyebab kekeringan. Kemudian curah hujan yang tidak merata dan relatif kecil dibandingkan kota atau kabupaten yang lain. Next. Untuk faktor yang menyebabkan ancaman kekeringan tersebut adalah perubahan iklim, faktor geologis, air tanah dalam, lahan kritis, dan kurangnya fasilitas penunjang. Kemudian dari adanya bencana kekeringan tersebut memberikan dampak seperti produksi tanaman menurun, suhu meningkat, keseimbangan lingkungan terganggu, terjadinya kerugian, dan meningkatkan pengeluaran. Adapun rekomendasi yang kami tawarkan adalah meningkatkan kualitas air dengan teknologi purifier, meningkatkan kualitas penanggulangan penyakit akibat kekeringan, menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih, mencari alternatif sumber mata air seperti pembangunan sumur air dan lain-lain, peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih, menjalin kerjasama dengan pihak lain, melakukan peningkatan kualitas lingkungan dengan melakukan rebuisasi, rehabilitasi lahan tanah yang kritis, dan penyediaan sistem pengolahan air minum mandiri yang dapat tersedia di setiap rumah tangga. Next. Isu selanjutnya yaitu adalah isu yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu pencemaran limbah B3, khususnya di Desa Pesarean yang berakibat terhadap kenyamanan bermukim.
Kabupaten Tegal sendiri ini memang sudah terkenal dari dulu sebagai Jepangnya Indonesia karena banyak industri logam. Salah satu desa yang banyak industri logamnya yaitu ada di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna. Namun sangat disayangkan, pelaku industri di sana itu abai dengan limbah sisa hasil produksi dan membuangnya sembarangan. Menurut hasil uji sampel terhadap beberapa heavy metals, dapat ditemukan bahwa kadar tembaga dan seng sudah di atas batas normal, sedangkan kadar timbal masih di bawah batas normal. Kemudian diambil beberapa sampel air sumur dan terlihat bahwa pH airnya sudah bernilai kurang dari 8, di mana artinya air tersebut bersifat asam. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan dan menjadikannya sebagai sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Padahal salah satu aspek kenyamanan dalam bermukim atau bertempat tinggal itu adalah lingkungan yang sehat. Namun 64% masyarakat merasa nggak setuju bahwa aktivitas industri ini merupakan pengganggu di lingkungan mereka karena industri logam ini sendiri menjadi salah satu pemasukan buat mereka. Sehingga beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah untuk area yang memang sudah terlanjur tercemar dapat dilakukan bioremediasi dan chemical oxidation. Sedangkan untuk kedepannya agar tidak ada lagi area-area yang tercemar bisa dilakukan pengelolaan limbah secara kolektif. Isu selanjutnya adalah kesenjangan antar wilayah karena tidak meratanya infrastruktur jalan di Kabupaten Tegal. Untuk latar belakangnya, dalam dokumen perencanaan yaitu RT/RW Kabupaten Tegal pada tahun 2012 sampai tahun 2032, yang mana memiliki fokus ke sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Nah, dalam pengembangan ketiga sektor ini, maka dibutuhkan satu tiang penghubung, yakni jaringan jalan, agar semua sektor dapat terkoneksi dengan baik. Lalu, terjadinya kesenjangan di Kabupaten Tegal itu diakibatkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama adalah terpusatnya kegiatan di daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi fisik dasar tiap kecamatan. Dan yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana fisik di tiap kecamatan. Lanjut. Untuk mengidentifikasi kesenjangan Kabupaten Tegal, digunakan indeks Williamson untuk melihat angka dari kesenjangan yang ada di Kabupaten Tegal dan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dan angka untuk Kabupaten Tegal ini adalah sebesar 0,631, yang berarti apabila di atas angka 0,5 maka sudah tergolong tinggi. Dan juga identifikasi tingkat kerapatan jalan di Kabupaten Tegal yang menunjukkan bahwa Kecamatan Selawi yang memiliki tingkat kerapatan paling besar yaitu dengan angka 53,54 meter per hektar, yang artinya bahwa di Kecamatan Selawi jumlah jalan paling banyak yang ada di Kabupaten Tegal, dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Kedung Banteng. Untuk rekomendasi, ada dua. Yang pertama adalah peningkatan sarana penghubung antar kecamatan, seperti pelayanan transportasi umum berupa angkot dan bus dengan rute yang menyeluruh hingga ke pelosok daerah. Dan yang kedua yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk mengakses fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar, serta sarana-prasarana yang merata di setiap kecamatan, agar tidak terjadi ketimpangan antar kecamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Isu yang saya angkat yaitu pengaruh kurangnya sarana pendidikan terhadap tingginya angka pengangguran Kabupaten Tegal yang dilatar belakangi oleh beberapa temuan. Yang pertama yaitu sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal merupakan sektor unggulan yang seharusnya mampu menarik tenaga kerja di Kabupaten Tegal. Namun nyatanya tenaga kerja di Kabupaten Tegal memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, sementara tingkat kemiskinannya rendah. Dari situ, teman-teman yang ada dikaitkan dengan teori economic returns to education yang menyebutkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang diambil seseorang, maka semakin tinggi juga manfaat ekonomi yang didapatkannya. Dari latar belakang tersebut, dilakukan pemetaan terhadap kecamatan-kecamatan yang memiliki TPT tinggi dan berkontribusi paling besar terhadap angka TPT Kabupaten Tegal.
Setelah itu, dilakukan pemetaan terhadap kecamatan-kecamatan yang tidak terjangkau oleh pendidikan sarana SMK ataupun memiliki pendidikan yang sarana SMK yang kurang. Pemilihan sarana pendidikan SMK dilakukan untuk mendukung sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal. Kedua kriteria tersebut kemudian di-overlay dan ditemukan 6 kecamatan yang memiliki TPT tinggi dan sarana pendidikan SMK rendah. Dari 6 kecamatan tersebut, 2 diantaranya memiliki sektor unggulan sektor industri pengolahan, sementara sisanya memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian. Next. Hubungan kedua kriteria tersebut kemudian dilihat dengan scatter-gram yang menunjukkan bahwa terhadap hubungan yang linear, di mana semakin rendah jumlah pendidikan SMK-nya, semakin tinggi pula TPT-nya. Next. Dari permasalahan tersebut, saya memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama ya pembangunan sarana pendidikan SMK di kecamatan-kecamatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua ada bidang pendidikan SMK disesuaikan dengan potensi dan sektor unggulan kecamatan. Yang ketiga yaitu perbaikan kurikulum pada sarana pendidikan SMK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Fitri Ananda. Isu selanjutnya yaitu pengaruh perlintasan tol Trans Jawa terhadap Kabupaten Tegal. Jalan tol ini merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk memperlancar lalu lintas dan mengembangkan ekonomi wilayah. Maka jalan tol ini perlu diserap manfaatnya dan diminimalisir kerugiannya. Dalam pembangunannya, lahan yang paling banyak terkonversi adalah lahan persawahan, serta dapat dilihat pada grafik bahwa luas sawah pada kecamatan yang dilalui jalan tol ini terus mengalami penurunan, terlebih lagi setelah pengoperasian jalan tol. Kemudian untuk nilai tanah di sekitar exit tol serta jalan penghubungnya dapat dilihat di gambar itu lebih tua, artinya nilai tanahnya lebih tinggi. Sehingga ini juga menjadi pemicu untuk konversi lahan. Kemudian jalan tol ini merupakan salah satu daya tarik untuk berinvestasi. Namun dapat dilihat pada tahun 2017, 18, 19 ini mengalami penurunan. Selanjutnya, investasi ini akan mempengaruhi PDRB atau penerimaan Kabupaten Tegal dan penyerapan tenaga kerja. Dapat dilihat dari PDRB ini yang berwarna kuning adalah lapangan usaha yang menerima penanaman modal. Nilainya ini terus meningkat dalam beberapa tahun. Kemudian untuk total PDRB-nya juga mengalami peningkatan, laju pertumbuhannya juga mengalami peningkatan. Di luar itu, terdapat juga lapangan usaha, penyediaan akomodasi dan makan minum yang berhubungan dengan kegiatan exit tol itu juga mengalami peningkatan. Namun untuk penyerapan tenaga kerja, sebenarnya mengalami perubahan yang fluktuatif, ada yang meningkat, ada yang menurun. Namun untuk lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran rumah makan dan hotel yang berhubungan dengan kegiatan exit tol, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebenarnya jika dilihat itu manfaat yang diterima masih dapat ditingkatkan lagi, mengingat jalan tol itu baru beroperasi sekitar 2 tahun. Maka beberapa rekomendasi yang ditawarkan adalah melakukan pengendalian konversi lahan pertanian, kemudian meningkatkan daya tarik investasi, penyederhanaan birokrasi dan kepastian kebijakan, serta mendorong kegiatan ekonomi di embrio pusat ekonomi, misalnya di exit tol maupun pusat-pusat di sekitarnya. Selanjutnya. Kemudian isu yang saya angkat yaitu upaya meningkatkan daya tarik investasi dalam sektor industri pengolahan Kabupaten Tegal. Dilatar belakangi karena sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Tegal dengan dukungan infrastruktur terutama jaringan jalan yang memadai serta lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, dan industri pengolahan merupakan potensi yang bagus serta memiliki backward dan forward linkage yang kuat untuk pengembangan di suatu wilayah. Pembahasannya yaitu potensi industri pengolahan di Kabupaten Tegal apabila terdapat marketing atau promosi, maka akan menjadi daya tarik investasi yang berguna untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Tegal. Yang pertama yaitu dari sektor ekonomi, bahwa dalam grafik pangsa sektor ekonomi Kabupaten Tegal dapat dilihat bahwa sektor industri pengolahan dalam 10 tahun ke belakang memiliki nilai yang cukup tinggi dan paling tinggi di mana rata-rata di atas 30% dari total kontribusi terhadap ekonomi Kabupaten Tegal. Lanjut.
Lanjut. Kemudian ada 3 strategi untuk meningkatkan daya tarik investasi. Yang pertama, image marketing, infrastructure marketing, serta people marketing. Di mana image marketing ini merupakan plus branding dari Kabupaten Tegal, yaitu Kabupaten Tegal sebagai Jepangnya Indonesia yang terbentuk secara alami karena sudah ada dari zaman dahulu. Kemudian infrastruktur pendukung yang memadai, yaitu di Kabupaten Tegal terdapat dengan jalan tol. Kemudian untuk people marketing terdapat daya masyarakat yang seterusnya terbuka untuk menerima investasi. Dari itu, rekomendasi yang dapat diberikan yakni dengan meningkatkan kualitas SDM dengan sarana pendidikan terutama SMK, penguatan branding Kabupaten Tegal sebagai pusat industri pengolahan, promosi wilayah dengan PKPM di dalam maupun di luar negeri untuk menarik investor, kemudian pengembangan UKM sebagai penguat perekonomian wilayah, dan matchmaking atau strategi saling menguntungkan antara UKM dengan industri besar. Demikian presentasi dari kelompok Studio Tegal 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata dan juga sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.